sebagian orang selalu mengkaitkan permasalahan ini dengan kejadian-kejadian alam semata tanpa mengkaitkan dengan perbuatan manusia, ya. Tanpa mengkaitkan perbuatan manusia. Sehingga ketika terjadi bencana, seakan-akan kejadian alam hanya kejadian geologi atau misalnya gempa atau apa, hanya pergeseran lempengan bumi dan yang lainnya, ya, atau gejolak lava dan lahar dalam gunung, seakan-akan suatu hal yang biasa. Ya, kita katakan benar tidak salah ketika seseorang mengkaitkan perbuatan kejadian-kejadian ini dengan gejala-gejala alam. Tapi ingat, alam itu tidak berjalan sendirinya. Alam benda mati, ada yang menggerakkannya. Ya, ada yang menggerakkan alam tersebut, ada yang mengaturnya, ada yang menjadikan ini dan itu. Dan ketika Allah melakukan kejadian-kejadian alam ini pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah kembali kepada perbuatan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan di lautan. Ya. Kenapa telah nampak kerusakan di daratan di lautan? Bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan manusia. Allah ciptakan itu semua buat apa? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu, agar mereka merasakan akibat dampak sebagian perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. La'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk kepada Allah. Ya. Ini yang harus kita ingatkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan musibah apapun, benar kita jelaskan secara ilmu pengetahuan, secara sains, secara kedokteran, secara medis, secara geologi, secara ilmu apalah, ya. Tetapi jangan lupa kita selipkan bahwasanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak ada kejadian-kejadian kecuali diakibatkan secara total kesalahan-kesalahan manusia. Ya. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana negara-negara kafir, mereka santai-santai bahkan mereka menjadi negara adidaya?" Kita bilang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah membiarkan sebagian negara kafir semakin parah, terserah Allah, ya. Terserah Allah. Allah bikin istidraj kepada mereka. Kita bicara tentang diri kita. Kita tidak bicara tentang orang lain. Kita sadar bahwasanya kita banyak melakukan dosa-dosa, ya. Jangan sampai di masa pandemi kita semakin terpuruk, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang Allah cela dalam Al-Quran. Sudah diberi teguran, hati kita menjadi mati. Ya. Walakin qasat qulubuhum, kata Allah, tapi hati mereka menjadi mati, menjadi keras. Apa yang Allah kirimkan tanda-tanda, ghafilun, mereka lalai. Dan Allah sebutkan orang seperti itu. Ya. Dan demikian hanya orang-orang yang beriman yang bisa memandang hal ini. Ya. Dan ini adalah suatu mengkaitkan antara kejadian alam dengan perbuatan manusia. Ini adalah perkara dalam Islam, perkara yang prinsip. Sebagian orang tidak mengkaitkan hal ini, hanya mengkaitkan kejadian alam dengan sekedar materi saja tanpa mengkaitkan dengan akibat perbuatan manusia, ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika menghadapi hal-hal seperti ini timbul rasa takut dari dirinya, dan itu tujuan Allah agar kita takut kepada Allah, agar kita banyak beribadah, agar kita salat malam, agar kita bersedekah, agar kita kembali introspeksi diri, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak kita, perbaiki bagaimana sikap kita menghadapi medsos, bagaimana menghadapi HP, dan yang banyak hal yang harus kita introspeksi diri kita. Ya, pandemi berkepanjangan, belum selesai. Entah kapan sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita semakin terpuruk. Sebagian orang semakin terpuruk, begitu pandemi selesai mungkin tambah parah, ya. Seakan-akan lepas daripada ketakutan, kemudian semakin bermaksiat kepada Allah, maka waspada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini, ya, bagi orang yang beriman, maka dia akan semakin takut kepada Allah, dan dia menjadikan kejadian-kejadian seperti ini sebagai berkah bagi dirinya agar dia bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika disebutkan ada khasf, yaitu ada longsor, ya, kejadian kemudian misalnya longsor memakan korban banyak, ya, maka beliau berkata, "Kunna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na'udul ayati barakah." Ya, kami dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ayat-ayat seperti ini, yaitu tanda-tanda yang Allah kirimkan, ya, adalah sebagai keberkahan.
Keberkahan buat apa? Maksudnya Allah menjelaskan, yaitu dijadikan sarana oleh para sahabat untuk semakin menambah amal soleh. Semakin menambah amal soleh. Ya. Dan ayat-ayat yang Allah kirimkan banyak. Jadi saya katakan ada namanya gempa bumi, ada namanya tsunami, ada namanya wabah, pandemi, ya. Ada namanya tingkatan ekonomi, ya, semakin jatuh. Misalnya bisa jadi dalam bentuk ketidaktentraman, kondisi negara yang kacau, dan banyak hal. Jangan dianggap bahwasanya itu semua terjadi alami saja. Tidak, itu semua akibat perbuatan kita sendiri. Ya. Akibat perbuatan kita sendiri. Kondisi yang carut marut, kondisi saling memusuhi, saling menjatuhkan, itu karena perbuatan kita sendiri. Maka kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita introspeksi diri kita. Kita ngajak orang lain untuk membenahi diri masing-masing. Karena kita tahu bahwasanya akan ada pertanggungjawaban setelah di